Ya Tuhan, dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, kami tidak mungkin untuk membersihkan hati kami yang kotor dan yang jahat ini. Kami sungguh membutuhkan kuasa Kristus, kuasa firman, membersihkan hati dan pikiran kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan ketika kami membaca, merenungkan, dan mendengarkan akan firman-Mu pada hari ini. Kami datang dengan hati yang lapar, yang haus akan Tuhan. Jadikan ya Tuhan hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi terlebih lagi sebagai pelaku-pelaku sabda Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang menghadiri kebaktian onsite pada hari ini maupun juga yang mengikutinya secara live streaming. Oleh karena jarak antara saya dengan Bapak Ibu cukup jauh dan supaya saya dapat mengkomunikasikan firman Tuhan lebih baik, saya mohon izin untuk selama dalam khotbah ini saya melepas masker saya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan, saudara, yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 60 sampai dengan 69. Nah saudara-saudara, saya mengharapkan nanti di rumah Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membaca keseluruhan Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini untuk bisa lebih memahami latar belakang dan konteks daripada bagian ini. Mari kita memperhatikan ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu perbedaan utama antara murid Yesus yang palsu dengan murid Yesus yang sejati atau murid Yesus yang sesungguhnya adalah murid Yesus yang palsu, saudara, ingin menjadikan Yesus seperti maunya mereka. Tetapi murid Yesus yang sejati, murid Yesus yang otentik, yang asli, ingin menjadikan diri mereka seperti yang Yesus mau. Nah saudara-saudara, saya tidak tahu sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Sudah berapa banyak firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang saudara dengarkan,
Baik di dalam kebaktian minggu seperti ini, maupun juga firman Tuhan yang mungkin saudara dengarkan di YouTube, lewat WhatsApp dan seterusnya. Tetapi pada saat ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengevaluasi akan kondisi hati kita, kondisi kerohanian kita di hadapan Tuhan. Sekian puluh tahun atau sekian tahun kita menjadi orang Kristen saudara, apakah di dalam relasi dengan Tuhan, kita itu lebih banyak ingin menjadikan Tuhan seperti maunya kita, ataukah kita lebih sering menjadikan diri kita supaya kita ini seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saudara di dalam kita berelasi dengan Tuhan, kita itu seringkali menuntut ini dan itu kepada Tuhan. Seringkali saudara ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita itu mendikte Tuhan atau menuntut Tuhan harus bekerja dengan cara kita, waktu kita, selera kita dan keinginan kita. Pada saat misalnya saudara mungkin kita sedang berada di dalam situasi ekonomi yang sulit, kita rasanya ingin cepat-cepat supaya Allah menolong kita keluar dari krisis hidup ini. Ketika kita mungkin divonis oleh dokter saudara mengalami sakit yang berat, kita mungkin ingin segera Allah itu turun tangan bertindak, mengangkat sakit penyakit kita. Tetapi namun kadang-kadang kita kecewa, ternyata Allah tidak selalu bertindak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang-kadang kita kecewa, ternyata Allah terlalu lambat bertindak dan kadang-kadang tidak cepat tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu tidak salah saudara kita punya permintaan, kita punya keinginan kepada Tuhan. Mungkin permintaan-permintaan kita atau harapan-harapan kita kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat rasional, sesuatu yang sangat manusiawi. Tetapi seringkali di dalam mindset kita, cara berpikir kita, di dalam kita memperlakukan Tuhan, di dalam kita berelasi dengan Tuhan, kita ingin mencetak Tuhan seperti yang kita mau, saudara. Dan inilah yang terjadi kepada orang-orang banyak pada saat itu yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 itu. Mereka ingin mencetak Yesus berdasarkan pola pikir mereka, berdasarkan harapan mereka, dan berdasarkan keinginan mereka. Saudara-saudara, kalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 misalnya saudara, di situ dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara-saudara, di dalam pasal yang ke-6 ayat 1 dan seterusnya, saudara, di situ kita melihat Yesus, saudara, melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit, dan baru saja Yesus melakukan mujizat yang besar, yaitu dia memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara, melihat figur seperti ini, maka orang banyak yang mayoritas pada saat itu adalah orang-orang Yahudi, mereka berpikir, inilah yang kita nanti-nantikan di dalam hidup ini. Inilah jawaban bagi kebutuhan kita selama ini. Dan kita harus tahu saudara, pada saat itu orang-orang Yahudi itu sedang berada di dalam penindasan dan penjajahan kerajaan Romawi. Dan mereka menganggap saudara, Yesus sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Pasti ini adalah figur yang luar biasa yang bisa melakukan mujizat, yang bisa menjawab segala kebutuhan kita. Dialah yang paling pantas, yang paling cocok, kita jadikan raja kita. Yang akan melepaskan kita dari penderitaan dan penjajahan kerajaan Romawi ini. Yang akan memulihkan kembali bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah, menjadi bangsa yang besar di hadapan bangsa-bangsa lain. Itulah pola pikir mereka yang ingin mencetak Yesus berdasarkan keinginan dan cara berpikir mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan Yesus juga menyadari saudara bahwa sekalipun orang banyak ini, mereka mengaku-ngaku sebagai murid Yesus, tetapi sebenarnya motivasi mereka ketika mengiring dan mengikut Yesus,
Itu bukanlah oleh karena mereka betul-betul mengasihi Yesus, betul-betul ingin belajar dari hidup Yesus, betul-betul ingin memiliki relasi pribadi dengan Kristus. Tidak, saudara. Tetapi orang-orang banyak ini tertarik mengikut Yesus. Oleh karena Yesus memberikan pemberian-pemberian atau berkat-berkat yang mereka butuhkan di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, salah satu ayat yang bisa kita baca, saudara, pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Dikatakan seperti ini. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan pemberian-pemberian Tuhan. Tidak ada yang salah dengan berkat-berkat jasmani Tuhan. Semua kita yang hadir pada saat ini membutuhkan itu. Saya sebagai hamba Tuhan juga membutuhkan uang. Seluruh perjalanan hidup kita, dari lahir sampai ketika kita meninggal, kita membutuhkan uang untuk hidup. Tetapi saudara, di dalam bagian ini Yesus mengingatkan bahwa orang-orang banyak ini lebih tertarik kepada pemberian-pemberian Yesus, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, melebihi dari kerinduan untuk menyenangkan Dia. Saudara-saudara, di dalam salah satu buku yang ditulis oleh Dallas Willard, saudara, seorang ahli spiritualitas, penulis buku rohani Kristen, saudara, mengatakan kalimat seperti ini. Jika kita hanya dipuaskan oleh pemberian-pemberian Tuhan, tetapi bukan karena kehadiran diri Tuhan sendiri, maka kita bukanlah murid Kristus yang sejati. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kekecewaan seperti ini, saudara-saudara, pada akhirnya dikatakan bahwa orang-orang banyak yang pada saat itu mengaku sebagai murid Yesus, pada akhirnya mereka satu demi satu mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. Dan sebelumnya, saudara, di dalam ayat yang ke-60, saudara, dikatakan seperti ini, sesudah mendengar semuanya itu, mendengar pengajaran dari Yesus, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan ini keras. Ya, keras di sini, saudara, bukannya berarti apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus sampaikan di dalam bagian ini adalah sesuatu yang sulit dimengerti. Ya, mungkin kadang-kadang saudara pernah mendengarkan khotbah, ya kan? Lalu saudara ketika mendengarkan khotbah entah di YouTube atau di mana, saudara berpikir seperti ini, aduh saya nggak ngerti Pak, apa sih yang diomongin sama hamba Tuhan itu? Logikanya rasanya tinggi banget, saya nggak paham Pak, maksudnya apa sih? Bahasanya tuh susah Pak dimengerti. Bukan itu, saudara, yang dimaksudkan dengan message atau perkataan yang keras di dalam bagian ini. Tetapi di dalam terjemahan aslinya dalam bahasa Yunani maupun juga di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, saudara, maksud perkataan keras di sini adalah bahwa pengajaran yang Yesus sampaikan, message yang Yesus sampaikan, itu sesuatu yang sifatnya ofensif, sesuatu yang sifatnya menyerang, sesuatu yang sifatnya menusuk hati, yang mengoyak hati daripada pendengarnya, sehingga pendengarnya merasa tidak nyaman dengan pengajaran dan khotbah yang Yesus sampaikan di dalam bagian ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, saudara, di situ dikatakan salah satu fungsi dari Alkitab atau firman Allah diberikan bagi engkau dan saya adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Sehingga saudara, berbahagialah engkau dan saya yang setiap kali mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita itu datang, saudara, bukan dengan hati yang keras, kita itu datang bukan dengan hati yang defense, kita itu datang bukan dengan hati yang mencoba untuk melakukan selective obedience, ketaatan yang bersifat selektif. Firman Tuhan yang kita rasa mudah kita lakukan,
Kita terima itu dengan segenap hati kita, tetapi kebenaran firman Tuhan yang menuntut pengorbanan, yang menuntut penyangkalan diri, kita tolak mentah-mentah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, bukan itu yang Yesus inginkan. Yesus tidak ingin kita melakukan selective obedience, ketaatan yang selektif. Tetapi Tuhan ingin apa yang Tuhan firmankan, segala sesuatu yang Dia ajarkan, itu adalah baik untukmu dan untukku. Saudara-saudara, jangan mencari khotbah yang hanya sekedar memuaskan telinga kita. Jangan hanya mencari khotbah yang hanya sekedar menginabobokan kita. Tetapi dengarkanlah firman yang mengubah hati kita, yang mentransformasi kita. Sekalipun mungkin rasanya kita tidak enak mendengarnya. Sekalipun mungkin hati kita tertusuk rasanya. Sekalipun kita mungkin tidak nyaman, tetapi kita sadar firman Tuhan ini kita butuhkan untuk mentransformasi, mengubah kita, membentuk kita menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus, saudara. Mereka lebih tertarik kepada berkat-berkat Yesus daripada diri Yesus. Di dalam ibadah ini, saudara, saya mungkin sudah berkali-kali mengatakan, alangkah berbedanya orang yang mencari Tuhan dengan orang yang mencari berkat Tuhan. Kita tentu, saudara, tidak antipati dengan berkat Tuhan, tidak, saudara. Tetapi alangkah sedihnya Allah ketika Allah melimpahkan berkat-Nya, melimpahkan pemberian-pemberiannya di dalam hidupmu dan hidupku. Kita itu lebih tertarik hanya kepada pemberian-pemberian itu, dan kita melupakan diri Tuhan sebagai sumber pemberi berkat di dalam hidup ini. Saudara-saudara, orang-orang banyak yang mengaku sebagai murid-murid Yesus pada saat itu, mereka, saudara, hanya tertarik kepada pemberian-pemberian Yesus, kepada mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus, kepada makanan yang mereka butuhkan di dalam kondisi kelaparan mereka. Tetapi mereka tidak pernah peduli ada sesuatu yang lebih primer, sesuatu yang lebih esensial, yang Tuhan Yesus inginkan, yaitu supaya mereka percaya, bertobat kepada Yesus. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini bukan sekedar, saudara, memberikan kesembuhan. Amin, Dia bisa lakukan. Bukan sekedar untuk memberi makan orang yang lapar. Amin, itu Yesus lakukan. Tetapi lebih daripada itu, Yesus ingin menyelesaikan masalah terbesar di dalam hidupmu dan hidupku, yaitu kita dibelenggu oleh karena kuasa dosa. Karena dosalah, saudara, kita tidak memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Karena dosalah kita memiliki relasi yang tidak benar dengan sesama kita. Dosalah yang membuat kita saling iri hati. Dosalah yang membuat kita saling curiga. Dosalah yang membuat kita saling memfitnah. Dosalah yang membuat kita melihat kesalahan orang lain di dalam kacamata pembesar, tetapi melihat kesalahan diri sendiri di dalam kacamata pekecil. Dosalah yang menceraikan manusia dari sesamanya. Dosalah juga, saudara, yang membuat gambar diri kita ini, self-image kita ini menjadi rusak. Di mana kita tidak lagi melihat keberhargaan diri kita ini berdasarkan seperti apa Allah melihat kita. Betapa sulitnya kita melihat orang lain seperti Allah melihat mereka. Betapa sulitnya kita melihat diri sendiri seperti Allah melihat kita. Seringkali, saudara, kita mengukur diri kita ini berdasarkan apa? I am what I have, apa yang saya punya. Siapa diri saya, lihat gadget saya. Siapa diri saya, lihat merek sepatu saya. Siapa diri saya, lihat mobil saya. Saya tidak mengatakan, saudara, kita tidak boleh beli barang yang mahal. Bukan itu poinnya. Tetapi keliru sekali kalau kita menjadikan benda-benda fisik seperti itu menjadi nilai kemuliaan diri kita. Kebermaknaan diri kita. Kita melihat keberhargaan diri kita berdasarkan kepada apa? What I am achieve. Apa yang saya raih di dalam hidup ini. Kebermaknaan seseorang juga hanya dilihat berdasarkan ukuran itu. Kita mengangkatkan manusia yang sebenarnya adalah gambar dan rupa Allah yang sangat berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang sebenarnya masalah dosa yang krusial, yang esensial, yang Yesus ingin selesaikan. Tetapi orang-orang banyak, murid-murid yang palsu ini
tidak menangkap itu. Mereka hanya peduli dengan kebutuhan-kebutuhan fisik mereka, saudara. Sekalipun itu tidak salah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita panik, saudara, dengan kebangkrutan ekonomi, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kesehatan, fisik yang kita alami. Tetapi kita tidak panik ketika mengalami krisis rohani, kebangkrutan rohani di dalam hidup kita. Dan kita dipanggil, saudara, untuk peka, bukan hanya terhadap hal-hal fisik, tetapi juga untuk hal-hal rohani di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah punya anak, yang dikaruniakan anak oleh Tuhan pada saat ini. Kadang-kadang, saudara, sebagai orang tua kita itu panik, kita itu langsung pikiran kita kacau, ya. Melihat misalnya nilai anak kita, saudara, misalnya ulangannya 5 atau di bawah standar, ya tentu, saudara, itu wajar sekali. Kita sangat peduli dengan nilai anak kita di sekolah. Segala usaha kita lakukan untuk meleskan dia dan segala macam, tentu tidak salah. Itu bagian ekspresi dari kasih kita kepada anak kita. Tetapi pernahkah usaha-usaha dan kerja keras yang kita lakukan ini, saudara, itu juga kita lakukan untuk memperlengkapi anak kita. Menjalankan fungsinya, menerapkan nilai-nilai iman Kristen di dalam hidupnya. Pernah enggak kita ini sebagai orang tua merasa galau, merasa susah hati melihat anak kita misalnya tidak lagi menjadikan kehidupan doa dan merenungkan firman itu menjadi yang esensial di dalam hidupnya? Pernah enggak, saudara, kita ini sebagai orang tua merasa galau, merasa gelisah ketika anak kita ini tidak mau lagi untuk memfokuskan datang beribadah ke rumah Tuhan? Pernah enggak kita ini sebagai orang tua, saudara, galau dan susah hati melihat anak kita tidak hidup mengasihi Tuhan, tidak memiliki karakter serupa dengan Kristus? Pernah enggak, saudara, itu ada kegelisahan di dalam diri kita? Atau, saudara, jangan-jangan kita pun juga sebagai orang tua, saudara, kita suruh anak kita, kamu harus rajin ya baca Alkitab, kamu harus rajin ya merenungkan firman, kamu harus rajin ya berdoa. Kita sendiri sebagai orang tua tidak memberikan contoh dan teladan. Kita sendiri tidak menjadi role model bagi anak-anak kita. Kita tidak mungkin menabur apa yang tidak pernah kita tuai di dalam diri anak-anak kita. Benarlah apa yang dikatakan oleh Leo Tolstoy, seorang sastrawan dari Rusia, yang berkata seperti ini. Banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia dan hidup orang lain. Tetapi sayangnya terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam situasi seperti ini, saudara, oleh karena orang-orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus pada saat itu, mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Mereka merasa Yesus mengecewakan mereka. Harapan mereka tidak terwujud dengan mengikut Yesus. Akhirnya murid-murid palsu ini meninggalkan Yesus. Dan selanjutnya, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-67 seperti ini. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali di dalam struktur bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, saudara, kalimat pertanyaan yang Yesus ungkapkan di dalam ayat 67 ini bukan memiliki makna sebuah pengusiran. Ya, seolah-olah Tuhan Yesus itu berkata seperti ini. Kamu lihat kan, tuh mereka orang-orang banyak itu mereka meninggalkan aku. Mereka kecewa dengan aku. Ya udah, kalian kalau mau pergi ngikutin mereka ya silakan. Bukan itu, saudara, maksudnya. Di dalam beberapa tafsiran, saudara, di dalam struktur bahasa aslinya, saudara, ya, ayat yang ke-67 ini bentuk pertanyaannya sebenarnya lebih bisa saya ungkapkan di dalam ungkapan lain seperti ini. Kalian tidak akan pergi juga kan? Kalian tidak akan pergi juga kan? Artinya, saudara, melalui pertanyaan ini Yesus menginginkan supaya 12 muridnya, 12 rasul ini tidak melakukan keputusan yang sama seperti orang banyak itu, yaitu meninggalkan Yesus. Jadi saudara perhatikan konteksnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini sebenarnya ada dua jenis pendengar, saudara, yang dua-duanya mengaku murid Yesus. Yang pertama itu adalah kumpulan orang banyak.
Ya, kumpulan orang banyak ini sebenarnya saudara mereka itu bukan simpatisan, tetapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang memang pada mulanya rindu mengikuti Yesus. Mereka memutuskan Yesus itu menjadi rabi mereka, guru mereka yang mengajar mereka. Tetapi ternyata orang-orang ini ketika mengikuti Yesus, menjadikan Yesus sebagai guru mereka, mereka mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah, dengan motivasi yang keliru. Dan kelompok pendengar yang kedua adalah 12 rasul, 12 murid Yesus yang merupakan orang-orang yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus sendiri. Dan terhadap pertanyaan Yesus ini saudara kita melihat jawaban daripada Simon Petrus di ayat yang ke-68 dan ayat 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pernyataan atau statement yang disampaikan oleh Simon Petrus ini. Simon Petrus ingin menegaskan, Tuhan, kami tidak akan mengambil keputusan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang banyak ini. Kepada siapa kami harus pergi? Hanya satu pribadi yang layak kami sandari, yang layak kami andalkan, yaitu Engkau sendiri ya Kristus. Karena sesungguhnya firman-Mu, perkataanmu itulah yang memberikan kehidupan yang sejati, yang sesungguhnya di dalam hidup kami. Saudara-saudara, apakah perkataan daripada Simon Petrus ini juga saudara menjadi sebuah pengakuan iman yang kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari? Ketika kita mengalami masalah-masalah saudara di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup pelayanan, di dalam hidup pekerjaan, apapun juga. Apakah selalu yang ada di dalam pikiran kita bagaimana Tuhan dan firman itu menjadi landasan, menjadi panduan yang menuntun kita mengambil keputusan dan memberikan respons terhadap sikap-sikap yang harusnya kita hadapi. Ketika saudara mengalami pergumulan, mengalami kesulitan di dalam hidup, ya mungkin kita saudara berkata, saya nggak perlu campur tangan Tuhan, saya udah dewasa kok Pak. Saya sudah biasa menghadapi masalah ini. Saya sudah pengalaman Pak, saya sudah S3 Pak. Saya nggak perlu diajarin oleh Tuhan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, mungkin sampai langkah ke-16 saudara, baru kita menemukan jalan mentok, buntu. Baru setelah langkah ke-17 kita datang kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu baru urutan nomor 17 di dalam kita menyelesaikan masalah setelah langkah 1 sampai dengan langkah 16 kita menemukan kebuntuan di dalam hidup ini. Seperti itukah kita memperlakukan Tuhan? Saya rindu saudara kita menempatkan Tuhan yang terutama dan yang pertama di dalam hidup kita. Yang menunjukkan engkau Kristen bukanlah kalung salib yang kau pakai. Nggak salah saudara, punya kalung salib dan anting-anting Kristen. Nggak salah saudara. Yang menunjukkan saudara kita ini betul-betul orang Kristen adalah bagaimana value hidup kita. Nilai-nilai hidup yang kita pegang. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita merespons situasi kehidupan ini. Apakah Tuhan dan firman itu selalu menguasai hati dan pikiran kita? Atau saudara kita menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Atau mungkin kita menjalani masa berpacaran kita. Itu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan saudara yang disampaikan pada hari ini, saya ingin menarik aplikasi daripada teks ini di dalam konteks kehidupan bergereja. Ketika kita saudara membaca ayat ini dari ayat yang ke-60 saudara sampai dengan seterusnya bagian yang kita baca tadi saudara, kita itu bisa menyimpulkan seperti ini. Bahwa gereja Tuhan yang kelihatan, ya, gereja Tuhan yang hadir secara organisasi, yang terdiri dari berbagai macam denominasi ini, ada Kalam Kudus, ya, ada GKM Anugerah, ya, ada Abdi Sabda, ada GKI dan seterusnya. Itu adalah gereja-gereja yang kelihatan, visible church, ya, gereja-gereja yang secara organisasi memang hadir di tengah-tengah dunia ini. Gereja yang hadir di tengah-tengah dunia ini
adalah merupakan percampuran antara orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen yang tidak sejati. Gereja yang kelihatan, yang hadir di tengah-tengah dunia ini adalah percampuran dari orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dengan Yesus dengan orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Gereja yang hadir di tengah-tengah dunia ini adalah merupakan percampuran antara murid-murid Kristus yang palsu dengan murid-murid Kristus yang asli, yang sejati. Dan bukankah itu juga yang terjadi di dalam kehidupan Yesus? Ketika Yesus, saudara, memanggil 12 murid, memilih 12 murid. 12 murid ini pun terbagi, saudara, menjadi dua. Ada kelompok yang setia, murid yang sejati. Dan ada murid yang palsu, yaitu Yudas Iskariot. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya membayangkan, saudara, kalau Yudas Iskariot mungkin hadir di abad ke-21 ini. Mungkin dia adalah salah seorang pengajar firman di abad 21 ini. Kalau Yudas Iskariot, saudara, hadir di abad ke-21 ini, mungkin dia salah satu aktivis gereja yang paling sibuk di gereja ini. Tetapi Alkitab mencatat, saudara, di dalam bagian ini, sekalipun Yudas Iskariot 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, melihat mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Yesus dengan mata kepala mereka sendiri, mendengarkan khotbah-khotbah dan pengajaran daripada Yesus. Tetapi Alkitab mencatat Yudas Iskariot tidak punya relasi pribadi dengan Kristus. Dan inilah yang menjadi ketakutan dan kegentaran saya, saudara, sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai, saudara, kita itu terhisap di dalam aktivitas-aktivitas gereja. Mungkin kita sudah dibaptis, mungkin kita sudah disidik, mungkin kita sudah ikut perjamuan kudus, mungkin kita sudah terlibat di dalam kepanitiaan gereja, mungkin kita sudah menjadi WL, menjadi singer, menjadi majelis. Tetapi sebenarnya kita belum memiliki relasi pribadi yang benar dengan Kristus. Kita belum mengalami kelahiran kembali dari kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sungguh rindu, saudara, kita hari ini betul-betul mengecek kondisi kerohanian kita di hadapan Tuhan. Aktivitas untuk Tuhan tanpa disertai dengan relasi yang benar dengan Tuhan akan membahayakan kehidupan kerohanian kita. Kita melakukan aktivitas bagi Tuhan, segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan. Memulai pelayanan kita mulai dengan doa, menutup pelayanan kita tutup dengan doa, dan kita katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi betulkah kita melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan? Betulkah semuanya itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan? Bukan, saudara, dari kelaparan dan kehausan kita, dari penghargaan, pengakuan, penerimaan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan utama dari gereja, saudara, bukan sekedar mengubah orang jahat menjadi orang baik, tetapi mengubah orang yang mati rohani menjadi hidup bagi Allah melalui Kristus. Tujuan hidup bergereja, saudara, bukan sekedar mengubah orang yang dulunya pemabuk sekarang enggak lagi, orang yang dulunya penjudi sekarang enggak lagi. Kalau hanya itu tujuan bergereja, orang tidak perlu menjadi Kristen, saudara. Saudara boleh dengarkan kesaksian yang betul-betul nyata. Perhatikan channel-channel TV di dalam agama-agama lain. Dan saudara, ini bukan kesaksian-kesaksian yang palsu. Ada begitu banyak orang dengan agama apapun yang dia anut, saudara. Mereka bisa berubah hidupnya menjadi manusia yang baik. Tetapi yang menjadi penekanan Alkitab bukan sekedar itu. Kalau kita membaca Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-1, saudara, di situ dikatakan semua kita di luar Kristus, sebelum kita mengalami kelahiran baru dari Roh Kudus, engkau dan saya mati secara rohani. Alkitab tidak mengatakan kita sakit secara rohani, tapi mati secara rohani. Itu artinya, saudara, dengan kemampuan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, kita itu tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Bahkan mungkin perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, yang kelihatannya benar secara hukum dan moral, mungkin itu dimotivasi
bukan untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk kebesaran dan kemuliaan diri kita sendiri. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, saudara, kita tidak lagi hidup untuk memuliakan dan menikmati Allah selama-lamanya. Tetapi ketika kita di luar Kristus, kita ini memuliakan diri kita sendiri dan menikmati diri kita sendiri selama-lamanya. Semua berorientasi kepada diri kita. Dan di dalam kuasa Kristuslah Roh Kudus menolong dan memampukan kita supaya engkau dan saya hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup bagi Kristus yang sudah mengasihi kita. Selanjutnya saudara, tujuan utama hidup bergereja juga saudara bukan sekedar kita ini berada di dalam level sebagai pengikut Kristus, follower of Christ. Tapi Tuhan menginginkan kita ini menjadi murid Kristus yang sejati. Yang punya relasi pribadi yang intim dengan Kristus. Yang betul-betul tunduk dan melakukan kehendak Kristus. Ya sama seperti saudara, mungkin banyak di antara kita saudara yang punya Instagram. Ya, kalau Instagram itu kan ada follower saudara. Saya juga punya Instagram. Nah kadang-kadang saya lihat saudara, follower saya itu banyak juga yang saya cuma kenal sepintas seperti itu. Artinya mereka menjadi follower saya, tetapi mereka sebenarnya tidak punya relasi yang intim, tidak punya relasi yang dalam dengan saya. Mungkin mereka hanya ingin tahu ya aktivitas Pak Binsar itu apa sih, ya? Atau mungkin mereka tertarik dengan quotes-quotes yang saya buat begitu ya. Hanya sebatas itu. Tapi mereka mungkin tidak punya relasi yang dalam dengan saya, ingin mengenal saya lebih dalam, saudara. Itulah level dari follower, pengikut. Dan Tuhan tidak ingin kita hanya berhenti pada tahap atau level sebagai pengikut follower. Tapi lebih daripada itu kita menjadi murid. Di mana pengajaran Kristus, gaya hidup Kristus, nilai-nilai hidup yang dipegang oleh Kristus itu menjadi nilai-nilai hidup yang kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Tujuan utama bergereja juga saudara bukan sekedar menghasilkan aktivis atau pelayan gereja, tetapi menghasilkan murid Kristus. Seorang murid Kristus dia pasti rindu untuk hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi seorang pelayan gereja belum tentu dia adalah benar-benar murid Kristus. Dan itu dibuktikan dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu kalau hidup di zaman sekarang dia pasti pelayan gereja, saudara. Tapi dia bukan murid Kristus yang sejati. Dia tidak terhisap di dalam kasih karunia, karya kelahiran baru. Belum dia mengalami semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa produk utama dari gereja, saudara? Kalau sebuah pabrik minuman bersoda, pasti produk utamanya menghasilkan minuman bersoda. Kalau pabrik Pepsi, fokus utamanya saudara menghasilkan Pepsi, bukan menghasilkan susu. Walaupun susu saudara bisa berguna juga, bisa bermanfaat juga buat orang lain. Kalau pabrik teh botol sostro, saudara, produk utamanya adalah menghasilkan teh botol sostro, bukan menghasilkan roti. Walaupun roti kalau dijual juga bisa bermanfaat buat orang lain. Pabrik mobil, saudara, produk utamanya fokusnya adalah menghasilkan mobil, bukan menghasilkan motor. Pertanyaannya adalah, kalau kita baca prinsip yang diajarkan oleh Alkitab, apa seharusnya yang menjadi target, yang harusnya menjadi produk utama daripada gereja? Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara, kalau kita membaca bagian yang kita pelajari tadi, ya, termasuk juga tadi ayat firman Tuhan yang kita baca saudara di awal-awal ibadah di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, produk utama gereja adalah untuk kita menghasilkan murid-murid Kristus yang mengasihi Tuhan dan yang menghidupi firman di dalam hidup sehari-hari. Dan itulah salah satu kalimat yang tertulis di dalam visi Gereja Kristen Kalam Kudus yang masih kita perjuangkan dan kita doakan, kita gumulkan bersama-sama sampai dengan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, saudara, pasal yang ke-11 ayat 26 dikatakan seperti ini.
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Perhatikan saudara, kalimat itu mengatakan mereka disebut Kristen. Bukan mereka menyebut diri mereka sendiri Kristen. Saudara-saudara, jadi orang-orang yang ada di kota Antiokhia itu, mungkin orang-orang di Antiokhia itu banyak yang belum percaya Yesus. Ketika melihat murid-murid Yesus, pengajaran yang disampaikan oleh murid-murid Yesus, perilaku yang ditunjukkan oleh murid-murid Yesus, nilai-nilai hidup yang mereka pegang, saudara, langsung mereka berpikir, oh, perilaku mereka, nilai-nilai hidup yang dipegang oleh kelompok ini, itu persis sekali seperti yang diajarkan oleh guru mereka, yaitu Yesus. Itulah sebabnya orang banyak pada saat itu memberikan label kepada kelompok murid ini sebagai orang Kristen. Ya, orang Kristen itu secara sederhana, saudara, artinya harafiahnya pengikut Kristus. Jadi bukan murid-murid itu sendiri yang memberikan label. Kami ini loh orang Kristen, kasih tahu ya, saya kasih tahu ya kalian yang belum percaya Yesus, kami ini loh orang Kristen. Enggak, saudara, mereka tidak memberikan label terhadap diri mereka sendiri. Tapi orang banyak, orang yang tidak percaya itu, yang memberikan label, menyebut mereka sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Kenapa, saudara? Karena gaya hidup mereka, perilaku mereka, nilai-nilai hidupnya mereka yang mereka pegang adalah meneladani hidup Kristus. Sekalipun mereka, saudara, tidak punya KTP Kristen, sekalipun mereka tidak punya kartu identitas bahwa diri mereka Kristen, tapi buah hidup mereka, kesaksian hidup mereka sehari-hari, ketika orang melihat mereka, langsung orang banyak itu terkoneksi. Ini loh pengikut Kristus, hidupnya persis sama dengan sang gurunya. Jangan sampai, saudara, kita ini melakukan sebaliknya. Ya, orang Kristen kok kelakuannya kayak gitu. Beda, saudara. Ini menjadi peringatan buat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang tokoh Hindu, saudara, yang bernama Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang kulit hitam ketika dia, saudara, melayani orang-orang yang miskin, orang-orang kusta, orang-orang yang terbuang di India, saudara. Di dalam biografinya dikatakan Mahatma Gandhi biasanya, saudara, dia membaca dan merenungkan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Bagi Mahatma Gandhi, saudara, khotbah Tuhan Yesus di bukit itu adalah sebuah pengajaran yang luar biasa, yang begitu agung, yang menginspirasi hidup dan pelayanannya. Saudara-saudara, suatu saat seorang misionaris yang diutus ke India yang bernama Pendeta Stanley Jones bertanya kepada Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, engkau sangat mengagumi figur Yesus Kristus. Khotbah Tuhan Yesus di bukit itu sangat menginspirasi hidupmu. Seringkali engkau baca, seringkali engkau renungkan sebelum engkau melayani orang-orang miskin dan yang terlantar di India. Tetapi pertanyaan saya, Mahatma Gandhi, kenapa sampai dengan saat sekarang ini engkau tidak memutuskan untuk menjadi orang Kristen? Engkau masih memutuskan menjadi seorang Hindu. Apakah engkau menolak Kristus dalam hidupmu? Lalu Mahatma Gandhi menjawab seperti ini, saudara. Saya tidak pernah menolak Kristus dalam hidup saya. Saya suka dengan Kristusmu. Tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristenmu. Karena orang-orang Kristenmu hidupnya terlalu tidak mirip dengan Kristusmu. Jika seandainya saja orang-orang Kristen di India ini hidup seperti Kristus hidup, maka seluruh tanah India hari ini sudah menjadi Kristen. Saudara, ketika saya membaca dialog percakapan antara Mahatma Gandhi dengan seorang misionaris bernama Pendeta Stanley Jones ini kalimat yang menampar hati saya, saudara. Apakah orang melihat Kristus di dalam hidup saya? Atau sesungguhnya saya ini menjadi batu sandungan yang mencoreng nama Kristus di dalam hidup saya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Gereja bisa saja memiliki segudang program. Tetapi jika orang-orang di dalamnya tidak berubah menjadi murid-murid Kristus yang berkenan di hati Tuhan, saudara, maka gereja hanyalah menampilkan sebuah pertunjukan keagamaan.
Satu hal yang perlu kita renungkan, yang perlu kita gumulkan, yang kita perlu doakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara. Apa yang mau dihasilkan melalui gereja ini? Kita ini ada di sini untuk apa? Kita ini berkumpul di sini tujuannya apa? Engkau dan saya, Tuhan izinkan hadir di gereja Kristen Kalam Kudus ini. Tujuannya apa? Dan kalau kita kembali kepada firman Tuhan, tugas kita semua, hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis, tugas kita semua, jemaat Tuhan, adalah mari kita bersehati, mari kita bergandengan tangan untuk menghasilkan murid-murid Kristus melalui pelayanan di gereja ini. Murid-murid Kristus yang memiliki ciri hidup mengasihi Yesus, mentaati firman di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya orang, saudara, mengenal kita bukan karena kehebatan kita, tetapi mengenal kita karena kehebatan Tuhan yang bekerja melalui diri kita. Yang berkarya memakai engkau dan saya yang rapuh ini untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah semua kita mendoakan, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita berdoa supaya kita semua ini menjadi murid-murid Kristus yang berkenan di hadapannya. Murid-murid Kristus yang setia. Dan itulah yang menjadi tema daripada HUT gereja kita, Find Us Faithful. Biarlah Tuhan Yesus mendapati engkau dan saya menjadi pribadi-pribadi yang setia, menjadi komunitas yang setia di hadapan Tuhan. Banyak orang memulai sesuatu dengan baik, tetapi sayangnya mengakhiri sesuatu dengan tidak baik-baik. Dan saya rindu semua kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaanku, hai hambaku yang baik dan setia. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sesungguhnya kami tidak serohani dan sebaik yang orang lain kira. Ada banyak PR-PR di dalam kerohanian dan karakter kami, di mana kami harus sungguh-sungguh membuka diri kami, membuka hati kami, untuk Kristus mentransformasi dan membaharui hidup kami. Jadikan kami Tuhan menjadi murid Kristus yang setia. Murid Kristus yang berkenan di hati-Mu. Jangan sampai kami hanya menjadi fans, menjadi penggemar, menjadi orang yang terlibat di dalam aktivitas-aktivitas keagamaan gerejawi, tetapi kami belum memiliki relasi yang intim, belum memiliki relasi yang benar dengan Kristus. Jangan sampai jubah kami Kristen, tetapi Kristus sebenarnya tidak ada di dalam hati kami. Jangan sampai jubah kami Kristen, tetapi Kristus dan firman itu tidak menguasai, mengendalikan, dan mengarahkan seluruh arah hidup kami. Berbelas kasihanlah ya Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.